Kejahatan Israel di tepi barat picu protes Biden. The United States will continue to work with the Palestinian leadership, with the government of Israel, and with all our international partners to ensure that East Jerusalem's hospital network retains sustainable Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Menyusul eskalasi kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina di tepi barat, suara-suara sekutunya, termasuk Amerika Serikat, mulai terdengar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam wawancaranya dengan Fareed Zakaria, analis politik dan presenter program GPS di CNN, mengungkapkan, "Kami melakukan diskusi rutin dengan Tel Aviv. Kami berharap Benyamin Netanyahu akan mengambil langkah menuju moderasi. Kami tidak mengatakan bahwa semua masalah di tepi barat berasal dari Israel, tetapi pendapat beberapa anggota pemerintah Netanyahu tentang pembangunan pemukiman di tepi barat adalah bagian dari masalah," ujar Biden. Lebih lanjut, Biden menambahkan, pemerintah Netanyahu terdiri dari sosok ekstrim yang saya saksikan masih tetap ada sejak masa Perdana Menteri keempat Israel, Golda Meir, hingga kini. Biden juga menyebut Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Internal Israel, Itamar Ben-Gvir, sebagai bagian dari masalah tepi barat Sungai Jordan. Ini merupakan statement paling keras Joe Biden terhadap Netanyahu oleh seorang presiden Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki hubungan terbaik dan paling dekat di kawasan Asia Barat dengan Israel. Respon pertama atas statement Biden dikeluarkan oleh Itamar Ben-Gvir yang mengatakan Biden harus menyadari bahwa Israel bukan bagian dari Amerika Serikat. Selain itu, media-media Israel mengutip sebuah sumber media yang dekat dengan Netanyahu menyebutkan Joe Biden tidak tahu malu, bahkan Obama tidak berbicara seperti ini. Disebutkan bahwa beberapa media Israel, termasuk Kanal 13 televisi Israel, hari Minggu merilis berita ini. Mengejutkan, sikap Amerika mulai melunak ke Palestina. Mayoritas kini dukung Palestina merdeka. Israel dalam bahaya. Diketahui jika Amerika menjadi salah satu sekutu dekat Israel, namun pada faktanya kini jutaan warga Amerika mayoritas telah mengubah dukungannya untuk membela Palestina dan kemerdekaannya, di mana hal ini sangat jarang terjadi. Bahkan hal ini membawa kebahagiaan bagi seluruh Muslim. Sebagian besar warga Amerika Serikat memberi dukungan berdirinya negara Palestina merdeka. Hal ini berdasarkan sebuah jejak pendapat yang menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat mendukung negara Palestina. Jejak pendapat online dilakukan oleh Arab America Institute berdasarkan sampel lebih dari 100.000 orang Amerika, dilansir Arab News. Sikap warga Amerika mulai bergeser ke pandangan yang lebih seimbang.
di mana Partai Demokrat lebih mendukung Palestina dibandingkan Partai Republik, termasuk 80% dari Demokrat dan 67% dari Republik. Lebih setengah dari semua responden setuju negara Palestina merdeka harus menjadi bagian dari solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, dengan hanya 12% yang tidak setuju. Media Amerika telah membuka diri terhadap orang-orang Palestina, katanya. Kongres juga telah memberikan ruang bagi pembicara pro-Palestina, bahkan Demokrat yang paling pro-Israel pun melunakkan bahasa mereka. Saat generasi baru Amerika memimpin perubahan ini, termasuk kaum muda evangelis yang menjauh dari pro-Israel secara tradisional. Posisi, katanya, mereka berbeda pendapat tentang Palestina. Demokrat 51 versus 14%, Partai Republik 30 versus 40%. Zogby mengatakan, penting untuk dicatat bahwa Demokrat sekarang memandang orang Palestina lebih baik daripada orang Israel. Perpecahan partisan paling baik dicontohkan oleh sayap progresif Partai Demokrat dengan perwakilan seperti Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, dan Rashida Tlaib sebagai pemain kunci di sayap ini, sehingga masalah Palestina mendapat perhatian lebih dari Demokrat. Bahkan secara tradisional, Demokrat pro Israel seperti Chuck Schumer, pemimpin mayoritas Senat, Bob Menendez, senator senior dari New Jersey, menahan suara karena mereka dapat dengan mudah melihat perubahan dalam pemilihan Demokrat. Perpecahan partisan juga terlihat dalam konflik baru-baru ini antara Israel dan Palestina. Secara keseluruhan, 30% responden mengatakan penggunaan kekuatan Israel di jalur Gaza terlalu berlebihan. Demokrat lebih cenderung mengatakan Israel menggunakan terlalu banyak kekuatan, 43%. Partai Republik terpecah belah dengan 37% setuju dengan penggusuran dan 33% tidak setuju. Di antara semua responden, 43% setuju dengan Kongres Demokrat yang ingin menunda kesepakatan senjata, tapi 32% mendukung persetujuan Presiden Joe Biden atas penjualan amunisi presisi ke Israel. Di antara responden Demokrat, mayoritas mendukung upaya Kongres untuk menahan penjualan, 52%, sedangkan 27% mendukung persetujuan Biden.